Shalom, pengumuman yang pertama, ibadah online KGC Banjarbaru setiap hari Minggu jam 4 sore di channel YouTube KGC Banjarbaru. Selain ibadah, kita juga perlu untuk berdoa. Mari kita semua bergabung dalam WFH, Worship from Home, setiap hari jam 9 malam melalui aplikasi Zoom. Dan jangan lupa, sebagai asupan rohani kita setiap hari, kita perlu mengerjakan renungan King's Word yang dibagikan setiap pagi di grup line KGC Banjarbaru. Itu saja yang saya sampaikan. Mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan melalui renungan, ibadah, dan doa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys, haleluya. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini, satu hari Minggu lagi Tuhan izinkan kepada kita untuk sama-sama berkumpul, bersatu memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali melalui siaran di YouTube ini. Tapi jangan sedih-sedih, jangan rindu, jangan kangen. Berdoa secepat atau lambat kita bakal ketemu lagi kembali. Oke, amin. Oke. Sebelum kita beribadah, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas segalanya yang terbaik Tuhan, yang nyata Tuhan Kau berikan kepada kami Bapa. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami hendak kembali ya Bapa datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan, menaikkan penyembahan kami Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Sertai Bapa agar pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan, daun di pujian dan penyembahan yang harum, yang memuliakan namamu selalu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa, haleluya, amin. Mentari di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh, dan cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi. Oh, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Oh, diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu,
bahagiaku mengenal diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Diamku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Diamku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Bahagiaku bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, kami mau Tuhan.
nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, janjimu mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa beribadah kembali Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Kau tetap menjaga kami Tuhan, Kau selalu melindungi kami Tuhan, Kau jauhkan kami Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tetap nyata Tuhan. Dan biarlah sebentar lagi kami mau mendengarkan sharing Tuhan. Biarlah Engkau persiapkan Tuhan tubuh jiwa roh kami Tuhan dalam mendengarkan sharing-Mu Tuhan pada sore hari ini. Dan biarlah Engkau juga memberkati Tuhan dan menuntun dan memberikan hikmat
kepada hamba-Mu Tuhan untuk memberikan sharing pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Ya, kita ketemu lagi ya sore ini. Sehat ya semua, amin, puji Tuhan ya. Saya hari ini mau sharing satu hal yang bukan topik yang asing ya gitu, dan ini adalah tentang ucapan syukur ya kan. Dan ini sebenarnya sering kali sudah dibawakan, tapi saya ya cukup terinspirasi ya gara-gara sebuah lagu juga ya. Jadi saya beri judul hari ini adalah Mujizat dalam Bersyukur ya. Ini terinspirasi lagi dari lagu itu ya. Nah, kita akan langsung masuk ya ke pembacaan firman. Ada di Matius 15 ayat 32 sampai 39 ya. Kita baca sama-sama. Dengan perikop Yesus memberi makan 4.000 orang ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Oke, ini bukan sebuah cerita yang baru ya. Kalau kita lihat apalagi teman-teman yang udah dari sekolah minggu ya, ini udah cerita yang udah bukan asing ya. Tapi saya mau menekankan bahwa Tuhan Yesus sendiri ya kan, meskipun dia sebagai statusnya adalah anak Allah ya, dia tetap mengucap syukur ya. Dikatakan di ayat 36, sesudah itu ia mengambil ke 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur. Ya. Jadi poin penting di sini ya, Tuhan Yesus sendiri aja mengucap syukur. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita masih mengucap syukur hari ini? Apakah kita masih mengucap syukur dengan segala keadaan yang ada saat ini? Ya kan, baik di tengah pandemi ini, dengan kondisi keluarga, kondisi ekonomi, kondisi karir, ya kan, kondisi kehidupan kita, sudahkah kita bersyukur hari ini? Ya kan? Nah, kita akan lanjut. Nah, pentingnya mengucap syukur. Ya, yang pertama, kita tanpa sadari dengan mengucap syukur, kita belajar untuk menyerahkan segalanya, ya, masalah, beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya. Nah, dengan kita menyerahkan segalanya, ya, ini berarti hidup kita ini dituntun oleh Tuhan, ya kan? Karena kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, tapi Tuhan bisa. Nah, itu yang menjadi poin penting, ya. Kemudian pasrah sepenuhnya kepada kebijaksanaan Tuhan, ya. Dengan kita mengucap syukur berarti kita pasrah. Ya, pasrah terhadap apa? Terhadap rencana Tuhan. Kita boleh berencana, ya kan? Tapi tetap rencana Tuhan yang harus terlaksana. Yang ketiga, kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kemauan Tuhan. Nah, dengan kita berserah, ya, berarti ada otoritas Tuhan yang akan membentuk kita, ya kan? Ada otoritas Tuhan
untuk memproses diri kita, ya. Jadi kenapa? Karena memang hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, ya. Dengan bersyukur, dengan kita pasrah kepada Tuhan, ya kan, menyerahkan semuanya untuk Tuhan, itu Tuhan tidak akan tinggal diam, ya. Tuhan pasti akan datang menolong kita, dan kasih karunia-Nya akan terus tercurah untuk kita, ya. Nah, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubahkan hidup kita. Saya sendiri banyak pengalaman, ya, masalah bersyukur. Ya, salah satunya adalah saat saya tiba di Banjarbaru, itu sebuah tantangan hidup saya juga. Ya, saya tidak punya teman di sini, ya kan? Saya tidak punya komunitas gereja, bahkan saya tidak kenal siapapun di sini, ya kan? Tapi saat saya mulai bersyukur, saya bersyukur karena saya telah ditempatkan di tempat ini, saya bersyukur karena saya masih bisa bekerja, saya bersyukur masih bisa mendapatkan gaji, saya masih bersyukur karena keluarga masih saya utuh, ya kan? Justru saat bersyukur Tuhan berikan jalan, Tuhan bukakan jalan, ya kan? Seringkali kita lebih banyak berpikir bagaimana dengan rencanaku, ya. Rencana kita sama Tuhan gak bisa dibandingkan, ya. Itu jauhnya bagaikan bumi dan langit, ya kan? Justru kita terbalik, kita boleh berencana, kita boleh berusaha, tapi semuanya kita harus tetap letakkan pada Tuhan Yesus, ya. Karena harus rencananya yang terlaksana, ya. Karena Dia adalah Tuhan dan Dia yang memiliki otoritas, ya. Dan Dia juga yang memiliki hidup kita. Meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun. Nah, ini berarti bercerita tentang bagaimana Tuhan itu memproses hidup kita, ya. Namanya berproses, ya gak enak, ya, tentu saja, ya. Jadi tapi dengan proses itu sebenarnya mendewasakan diri kita, gitu, ya. Dan itu seringkali kita gak bisa nangkep sampai ke sananya, bahwa Tuhan memberikan proses untuk hidup kita, itu untuk kebaikan kita, ya kan? Kebaikan kita, ya kebaikan kita, ya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tahu apa yang akan kita hadapi di kemudian hari. Kalau kita hari ini tidak diproses, ya, tidak dipersiapkan, nanti saat hari H tiba, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita belum siap. Oke? Menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Ya, dengan kita mengucap syukur berarti kita berterima kasih, ya, menghargai dan menghormati apa yang sudah kita miliki hari ini, dan Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita tiap hari, ya. Dari hal kecil, ya, kita sudah bisa bangun, masih punya kasur, ya, yang tidur di AC, oh puji Tuhan, yang masih kipas angin juga puji Tuhan, ya kan. Terus yang kita punya mama papa lengkap, ya, punya kakak, punya adik, ya, masih bisa makan tiap hari, masih bisa sekolah, bisa kerja, bisa dapat uang. Itu ucapan syukur kita setiap hari, ya. Kita tidak boleh komplain, apalagi ngomel-ngomel, ya, menggerutu, ya, gak boleh, ya, karena dengan seperti itu berarti kita gak menghargai, ya, semua pemberian Tuhan atas hidup kita. Percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar dan indah yang Tuhan sediakan bagi kita di masa depan. Hari-hari ini memang sulit, ya, untuk mengucap syukur apalagi. Tapi yang perlu kita lihat, apakah tidak ada sama sekali hal yang bisa kita syukuri hari-hari ini? Masih banyak. Coba kita buka mata kita lebar-lebar, ya kan? Kita lihat sekeliling kita, apa sih yang masih bisa kita syukuri, ya kan? Apa sih yang bisa kita lihat?
oh ternyata orang lain tidak punya tapi kita punya. Ya, kita perlu buka mata kita lebar-lebar dan kita harus coba belajar untuk mengucap syukur. Ya. Karena mengucap syukur ini menjadi kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan yang baik dan ini membentuk karakter kita juga, ya. Bahwa kita melihat segala sesuatu itu masih banyak yang bisa kita ucapkan syukur, ya. Masih banyak hal-hal yang bisa kita berterima kasih pada Tuhan, ya. Dan itu membuat mental kita ini selalu positif, ya. Mental kita ini selalu semangat, gitu, ya. Nah, kalau di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Maka dari itu kita harus mulai membiasakan, ya. Saat kita berdoa, saat kita memohon, dengan apa? Dengan ucapan syukur. Kita mulai dengan berterima kasih pada Tuhan, ya. Kenapa? Karena tiap hari loh, Tuhan tuh menjaga kita tiap hari, 7 kali 24 jam, ya. Sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita, gitu. Dan kalau kita masih menggerutu, kita masih ngomel. Pertanyaan saya, apakah ada yang salah, gitu loh? Ataukah memang kita sendiri yang memang tidak puas dengan hidup ini, atau bagaimana, ya kan? Kita perlu introspeksi diri, ya, karena dengan introspeksi diri kita bisa lihat gitu loh, apa yang salah dengan diri kita, ya, dan itu perlu kita perbaiki setiap hari. Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya kan? Dan ini dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Dalam segala hal, ingat segala hal, apapun itu kita perlu ucapkan syukur, ya. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi ini juga perintah, gitu loh, ya kan? Dan saya sendiri jujur dengan mengucap syukur kita bangun itu lebih lebih semangat lah, lebih semangat, lebih positif, ya kan? Ada semangat baru, kekuatan baru setiap hari, ya kan? Terus kita sekolah juga pasti semangat, kerja semangat, ya kan? Jadi ini benar-benar memberikan dampak yang baik gitu loh untuk kehidupan kita, ya kan? Dan kita juga memandang segala sesuatu dari kacamata yang positif, karena kita sudah memulainya dengan ucapan syukur. Di Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, sama, ya, kurang lebih sama ayat sebelumnya. Jadi ucapan syukur ini untuk segala hal, ya, tanpa terkecuali. Seburuk apapun keadaan kita, itu pasti ada hal-hal yang bisa kita syukuri, ya. Dan saya tahu beberapa teman-teman memang masih ada yang kesulitan, ya. Tapi saya yakin dan percaya itu rencana Tuhan untuk Anda dan saya, ya. Bahwa Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang indah. Itu untuk membentuk Anda dan saya. Oke? Nah, ini ada quote, ya. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia dan percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi dengan mengucap syukur berarti kita benar-benar mengasihi Dia. Ya, Dia siapa? Dia Tuhan Yesus. Dia siapa? Dia Bapa kita. Ya. Dengan begitu kita percaya bahwa apa yang diberikan oleh Dia itu memang yang terbaik untuk kita. Bahkan yang kita lihat bahwa ini sebuah hal yang kita tidak inginkan terjadi, kita tetap harus mengucap syukur. Kenapa? Karena semua diizinkan terjadi untuk kebaikan Anda dan saya.
bukan untuk hari ini, tapi kebaikan Anda dan saya di masa depan. Apakah Anda hanya mau, apakah Anda tidak mau berkembang? Pastinya mau. Saya sendiri juga masih mau berkembang, ya. Jadi saya juga masih diproses sama Tuhan hingga hari ini. Tapi saya selalu mengucap syukur dan selalu melihat positif, ya. Karena semua yang diberikan itu untuk kebaikan Anda dan saya di masa depan. Nah, kita udah habis, ya. Simpulan. Mungkin saya akan tutup simpulan ini dengan sebuah pengalaman pribadi saya sendiri. Saya awalnya besar di Surabaya, ya. Kemudian saya kuliah di Surabaya, saya juga lulus di Surabaya. Dan awalnya saya menolak, ya, untuk bekerja di Banjarbaru, ya, untuk meneruskan usaha keluarga. Kenapa menolak? Karena saat itu saya merasa bahwa menurut saya meneruskan usaha itu lebih mudah daripada membangun, ya, membangun karir sendiri maksudnya. Tapi entah kenapa dalam perjalanan hidup saya tiba-tiba seperti digerakkan, ya, oleh Tuhan, seperti berkata seperti ini, udah, kamu ikut aja dulu, ya. Dan tanpa saya sadari, hati saya saat itu yang awalnya mengeras itu lembut, akhirnya lunak lagi. Akhirnya apa? Saya merelakan diri saya untuk pergi ke sini, ya kan. Singkat cerita, kurang lebih 8 bulanan saya nggak ada teman di sini. Jadi saya benar-benar stres, ya, karena saya tidak punya teman untuk bicara, ya kan. Untuk main pun juga teman-teman yang Surabaya juga susah dihubungin, ya kan. Terus hiburan di sini internet, internet 3 tahun lalu saya datang ke sini, internet masih parah, ya, putus nyambung, ya kan. Belum lagi kecepatannya nggak bisa tinggi, masih pelan. Zaman itu masih 10 MB, ya, sudah 10 MB putus-putus lagi, ya kan. Gimana nggak stres, ya. Kemudian di kerjaan juga sebenarnya saya juga merasa tidak cocok, ya. Jadi benar-benar tekanan hidup saya itu banyak banget. Awalnya saya selalu komplain, ya. Saya seperti menolak segala sesuatu gitu loh. Saya seperti sebenarnya awalnya tidak mau gitu loh datang ke sini. Tapi entah kenapa di bulan ke-9, ya, atau bulan 10 saya lupa, ternyata teman kuliah saya itu asli orang Banjarmasin. Saya kira dia tuh orang Surabaya, ternyata bukan, dia asli orang Banjarmasin. Akhirnya mulailah saya punya teman, ya kan. Akhirnya saya pulang pergi, meskipun saya di Banjarbaru, ya saya sering pulang pergi ke rumah dia, ya. Sabtu Minggu tuh saya biasanya nginep ke sana, Banjarmasin, ya. Dan kurang lebih setahun itu saya punya teman hanya dia, namanya Alan, ya. Dan selama setahun itu saya benar-benar struggle, ya, kesulitan untuk mencari gereja. Padahal sebelum saya pindah ke sini, saya aktif di gereja, ya. Bahkan saya aktif juga di pemuda, gitu. Tapi entah kenapa saya mencoba ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C, saya merasa tidak cocok. Seperti kayak this is not my home. Gitu loh. Saya tidak ngerasa seperti ini rumah. Tapi entah kenapa saat saya kembali ke Surabaya, ya, saat saya bergereja di gereja saya yang di Surabaya, saya masih ingat itu di ibadah menjelang Natal. Itu gembala saya berkata seperti ini, dimanapun Anda berada, ayo tertanam, ayo bertumbuh, ayo berbuah. Anda ditempatkan dimanapun, itu adalah panggilan Tuhan. Entah kenapa ya, entah kenapa di dalam hati saya nih, seperti ada lilin yang menyala, gitu,
menyalanya tidak kecil, langsung besar. Dan saya saat itu langsung terbakar-bakar. Kayak, Tuhan ada apa dengan saya? Gitu loh. Saya seperti digerakkan kembali, ayo Denny kamu maju. Ayo Denny kamu pelayanan. Saya seperti dapat dorongan itu, entah dari mana. Dan itu benar-benar memberi saya impresi kuat banget. Saya awalnya juga bingung, saya mau melayani di mana Tuhan? Saya sendiri aja nggak merasa rumah gitu loh, ya kan? Mencoba di gereja A, B, C, tapi memang ada satu gereja yang saya merasa kayak memang gerejanya tidak besar, ya jemaat pun nggak banyak, tapi saya merasa kayak hadirat Tuhan ada tempat itu, dan saya selalu merindukan tempat itu juga. Akhirnya saya coba setelah awal tahun ya, setelah tahun baru, saya coba datang ke ibadah, saya langsung ngomong saya mau melayani di bidang musik, ya. Dan saat itu yang main ada 2 orang aja, ya, karena itu masih di Hotel Rodita, ya, dan itu sedikit banget ya jemaatnya, yang main cuma 2, gitu. 1 Kokris ya yang kita udah kenal, 1 Neo ya gitu. Malam itu juga saya dikejutkan dengan ya Tuhan tuh suka kasih surprise lah ya pokoknya. Malam itu saya dikasih kejutan langsung sama Tuhan gini. Jadi saya mau pelayanan musik ya kan, saya bilang. Terus akhirnya saya disuruh main sama Kokris ya. Coba main 1 lagu 2 lagu, oke selesai. Kokris langsung bilang, bro kamu nganggur besok? Saya langsung bilang, iya sih nganggur bro, kenapa? Tahu apa yang dibilang sama Kokris? Bro besok bantu pelayanan bisa gak? Saya dalam hati, Tuhan beneran nih? Baru juga seleksi, anggapannya baru coba gitu loh. Coba main 1-2 lagu sama mereka. Suruh main, beneran tak ini? Tapi karena saat itu saya terbakar-bakar, saya saat itu langsung jawab, bisa bro, jam berapa besok ibadah? Ya jam segini, ini gitu. Nanti malam katanya di share lagunya, oke. Saya pulang sampai rumah itu jam 9 ya. Jam 9 pulang, saya tungguin itu list lagu, ya kan? Jam 10 belum dikirim. Saya tungguin lagi setengah 11 belum. Jam 11 baru dikirim. Ya. Jadi saya itu jam 11 sampai jam 12 akhirnya saya ngulik. Ya kan? Ngulik. Oke lah, saya mikir oke lah enggak apa-apa karena memang mendadak juga, ya kan? Ya udah, jalani aja. Udah, besok langsung pelayanan. Ya kan? Pelayanan habis pelayanan umum diajak lagi. Bro, ayo dah ikut pelayanan di KKC pemuda katanya. Oke lanjut lah. Jadi akhirnya lanjut lagi gitu ya. Dan saya ingat di hari itu saya juga pembicaranya itu Kak Jo ya. Jadi setelah saya di situ, saya masih ingat persis hari itu juga sore Kak Jo minta untuk kita kumpul lagi ya. Kumpulnya di mana? Di GSG yang sekarang kita tempatin. Ya. Dan masih dikasih surprise lagi sama Tuhan, ya kan? Hari itu ada seorang ibu gitu ya, tanyain ke saya, Denny, kamu kerja mana? Oh, saya kerja di sini tante. Oh, kamu anaknya ini? Bukan. Anaknya ini? Bukan. Anaknya ini? Loh, kok tante tahu? Ternyata singkat cerita saya punya sepupu ya gitu, dan Evan itu sepupu saya gitu. Bahkan saya sendiri yang datang ke tempat itu saya nggak tahu gitu loh ya kan, dan tanpa saya sadari wow sungguh luar biasa gitu loh. Dan sampai hari ini saya masih melihat Tuhan suka kasih kejutan pada saya, dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari ucapan syukur ya. Dan dengan kita mengucap syukur tuh banyak hal gitu loh Tuhan kasih dalam kehidupan kita ya.
dari surprise lah, meskipun itu proses lah segala macam, itu menurut saya tantangan tersendiri ya. Dan kalau kita menikmatinya, itu Tuhan akan kasih yang terbaik. Dan sampai hari ini saya juga masih menikmati semuanya itu, karena saya tahu dan yakin dan percaya semuanya itu untuk kebaikan saya di masa depan ya. Dan Tuhan punya rencana yang besar untuk saya, dan Tuhan juga punya rencana masa depan yang terbaik. Jika hal itu terjadi pada saya yakin dan percaya teman-teman juga pasti dirancangkan oleh Tuhan, pasti disiapkan oleh Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, itu aja sharing saya hari ini. Happy Sunday and God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu. Kami hari ini belajar Tuhan tentang mengucap syukur. Biarlah kami belajar Tuhan mengucap syukur dalam segala hal Tuhan, dalam segala keadaan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya bahwa semuanya ini adalah yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kami memang berencana Tuhan, memiliki rencana kami. Tapi kami mau belajar berserah Tuhan, mau meletakkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang terbaik untuk kami, apa yang menjadi masa depan kami. Kami percaya bahwa semuanya itu tidak akan Kau berikan yang jahat, pasti Engkau berikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan satu persatu kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa berkat-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya, amin.